Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Kaviki Channel, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Hutan Desa. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu channel ini agar berkembang dengan cara klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa like dan share juga ke sosial media kalian ya. Oh iya, bagi sobat yang punya pengalaman ataupun cerita horor yang ingin diceritakan di sini, bisa dikirimkan ke email yang sudah saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah keluarga bahagia. Pak Arif, Bu Sari, dan putra mereka yang berusia 10 tahun, yang bernama Dika. Dika adalah anak yang ceria dan penuh semangat. Selalu berlari dan bermain di sekitar desa. Ia memiliki kebiasaan menjelajah hutan yang mengelilingi desanya. Meskipun orang tuanya sering memperingatkannya untuk tidak terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Suatu sore, setelah pulang dari sekolah, Dika meminta izin kepada ibunya untuk bermain di hutan dekat desa. Bu Sari mengizinkannya dengan syarat Dika harus kembali sebelum matahari terbenam. Dika mengangguk dan berlari keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Ketika hari mulai malam, Dika belum juga kembali. Pak Arif dan Bu Sari mulai khawatir. Mereka memutuskan untuk mencarinya di hutan. Pak Arif membawa senter dan berjalan bersama beberapa tetangga yang juga membantu mencari Dika. Mereka memanggil-manggil nama Dika, tetapi tidak ada jawaban. Malam itu, pencarian dilakukan hingga larut malam. Tetapi Dika tidak ditemukan. Paginya, pencarian dilanjutkan dengan bantuan lebih banyak penduduk desa dan bahkan pihak berwenang. Namun, Dika tetap tidak ditemukan. Desas-desus mulai beredar di desa tentang hutan yang angker dan cerita-cerita tentang roh-roh jahat yang menghuni hutan itu. Seminggu setelah hilangnya Dika, seorang pemburu desa bernama Pak Udin menemukan sesuatu yang aneh di dalam hutan. Dia menemukan sebuah topi yang dikenali sebagai milik Dika, tergantung di dahan pohon yang tinggi. Pak Udin segera membawa topi itu kembali ke desa dan menunjukkannya kepada Pak Arif dan Bu Sari. Bu Sari menangis melihat topi itu, dan Pak Arif merasa harapan kecil bahwa Dika masih hidup. Dengan topi itu sebagai petunjuk, penduduk desa melakukan pencarian lagi di sekitar tempat topi itu ditemukan. Mereka menyisir hutan dengan lebih teliti, tetapi tidak menemukan jejak lain dari Dika. Dalam keputusasaan, Pak Arif dan Bu Sari memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang terkenal di daerah tersebut. Sebut saja namanya Mbah Suto. Mbah Suto dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh dan melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Di rumah Mbah Suto, suasana mistis terasa kuat. Mbah Suto mendengarkan cerita Pak Arif dan Bu Sari dengan seksama. Kemudian menutup matanya dan mulai bermeditasi. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dengan tatapan serius. Dika masih hidup, tetapi dia berada di tempat yang tidak biasa. Hutan ini menyembunyikan rahasia yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Saya melihat sebuah tempat dengan batu besar dan pohon-pohon tinggi. Tempat itu berada jauh di dalam hutan, ujar Mbah Suto dengan nada serius. Dengan petunjuk itu, Pak Arif, Bu Sari,
dan beberapa penduduk desa yang berani memutuskan untuk melakukan pencarian lebih dalam lagi ke hutan. Mereka membawa peralatan lengkap dan makanan yang cukup untuk beberapa hari. Setelah berhari-hari berjalan dan mencari, mereka akhirnya menemukan tempat yang disebutkan oleh Mbah Suto. Di sana ada sebuah batu besar yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Namun, mereka tidak menemukan Dika di sana. Pak Arif merasa putus asa. Akan tetapi, kemudian dia melihat sesuatu yang aneh di dekat batu itu. Ada jejak kaki kecil yang terlihat masih baru. Dengan hati-hati, mereka mengikuti jejak kaki itu yang membawa mereka semakin ke dalam hutan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua itu, mereka menemukan Dika yang sedang duduk dan tampak ketakutan. Pak Arif dan Bu Sari segera memeluk Dika dengan air mata kebahagiaan. Dika menceritakan bahwa dia tersesat dan menemukan gua itu sebagai tempat berlindung. Dika juga menceritakan bahwa selama di dalam gua, dia sering mendengar suara-suara aneh dan merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia mengatakan bahwa dia merasa aman hanya ketika berada di dekat batu besar itu. Setelah kembali ke desa, Dika dibawa ke dokter untuk memastikan kesehatannya. Sementara itu, Pak Arif dan Bu Sari kembali mengunjungi Mbah Suto. Mereka berterima kasih dan mencari penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu. Mbah Suto menjelaskan bahwa hutan itu memiliki energi gaib yang kuat. Batu besar yang ditemukan itu adalah tempat berlindung dari roh-roh jahat yang ada di hutan. Roh-roh itu tidak bisa mendekati tempat tersebut, sehingga Dika selamat. Hutan ini menyimpan banyak rahasia dan energi. Tidak semua tempat di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Kalian harus berhati-hati dan selalu menghormati alam serta makhluk-makhluk yang tidak terlihat, ujar Mbah Suto dengan serius. Setelah kejadian itu, keluarga Pak Arif lebih berhati-hati dan selalu memastikan Dika tidak bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Dika sendiri menjadi lebih pendiam dan sering merenung tentang apa yang telah dia alami. Namun, dengan waktu dan kasih sayang dari keluarganya, Dika perlahan kembali ke kehidupannya yang normal. Penduduk desa juga menjadi lebih waspada dan menghormati hutan. Mereka percaya bahwa hutan itu memang memiliki kekuatan gaib dan tidak ingin mengganggu keseimbangan yang ada. Hilangnya Dika dan penemuannya kembali menjadi cerita yang selalu diceritakan desa, mengingatkan semua orang akan kekuatan alam dan pentingnya menjaga harmoni dalam lingkungan sekitar.